ya, dan meminta tanda tangan, ya. Tapi setelah diperbaiki. Jadi pokoknya mata kuliah ini saya akan dorong untuk kalian melakukan seminar. Nanti di dalam peer group MSDM juga akan saya informasikan bahwa proses mata kuliah seminar ini, kalaupun nanti kalian akan mendapatkan pembimbing, kalau pembimbingnya nggak suka, bukan nggak suka, kalau kalian ini harus rubah judul, konsekuensi, ya, karena kita sudah mendorong, ya, sudah mendorong kalian ya untuk melakukan mencari judul-judul yang mungkin inovatif. Gitu. Ya, kalau ketemu judul yang apa namanya pembimbingnya oke ya oke gitu. Atau mungkin nanti Bu Kumala kita tebar saja Bu judul-judulnya di peer group MSDM. Kita kan punya grupnya Bu Kumala. Siapa yang bersedia bimbing ini, siapa bersedia bimbing ini, kan begitu malah lebih enak ya Bu. Jadi kita usahakan jadi mata kuliah seminar ini saya minta untuk pertama kali itu adalah mengumpulkan judul-judulnya. Saya juga belum sempat sekalian dengan proposal. Apa mungkin di kelas ini ada yang sudah mengajukan judul kali Pak? Yang setelah riset mereka mungkin sudah mengajukan judul. Jadi yang sudah mengajukan judul, judulnya itu yang diteruskan kan, yang dia akan dia seminarkan, dan dia enak tinggal mengajukan dosen pembahas seperti tadi itu. Ya. Tapi mereka belum ada pembimbing Bu. Belum ada satupun ya? Iya, ya karena makanya saya minta juga nanti tolong dilampirkan itu rekapnya Aris dengan SKS yang diambil berapa, dengan mata kuliah pemintaan SDM itu apa saja yang sudah diambil, beserta proposal yang sudah kalian buat dengan format proposal, ya kan, yang diatur dalam tata aturan penulisan di kita, ya. Nah, untuk pengajuan judul mungkin kita bisa aja Bu tanda tangan kita semua Bu, meskipun nanti pembimbingnya bukan kita Bu. Iya, karena kan sudah kita ACC di kelas kan Pak, tidak perlu kita mencari dosen lagi, itu sudah selesai di kelas ini. Ya, gitu. Jadi itu sudah apa namanya sudah. Jadi nanti kewajiban seminar di sinilah, seminar kita inilah nanti apa namanya akan kita bahas dengan satu atau dua dosen yang nanti akan kita ini kan. Jadi kalian harus seolah ini adalah seminar, dan ketika kalian seminar, ya kan, yang hadir ini juga bisa menjadi salah satu acuan untuk seminar yang hadir peserta seminar, ya gitu ya Bu ya. Ya, selama ini kan peserta seminar itu kalau misalnya satu dua, kalau ini kan tidak semua banyak. Dan kalian boleh memberikan masukan, ya. Nanti, jadi mungkin kenapa saya minta judulnya, ya, saudara sekalian, Bu Kumala, mungkin nanti biar kita bisa larikan ke project base Bu, ya, itu mungkin nanti kita buat kelompok yang mungkin ada satu atau dua variabel yang mirip, Bu. Sehingga nanti mereka 3 orang itu yang punya proposal silakan berdiskusi untuk menyempurnakan proposal kalian masing-masing. Hingga sampai dengan 5 orang. Nah, itu bisa ya Bu Kumalaya nanti disetting Bu. Ya. Meskipun nanti presentasinya satu-satu. Tapi menyempurnakan proposal yang kalian buat itu diskusi kelompok. Ya. Sehingga bisa sharing-sharing, bisa bertukar jurnal, bisa bertukar kuesioner dan sebagainya. Ya. Nah, itu saja mungkin dari saya Bu Kumala, dan saya mungkin Bu Kumala silakan diberikan. Saya izin Bu karena ada tabrakan dengan PO. Ya Pak, saya juga kelas ini bertabrakan dengan seminar KWU, jadwalnya sama. Oke, mungkin Bu Erin belum info ke saya, mungkin boleh yang masuk duluan di seminar KWU. Saya izin ya Bu. Ya, apalagi Pak yang perlu disampaikan? Kalau Bu Kumala ada yang mau sampaikan? Enggak sih, kalau udah sudah cukup ya. Oh ya sudah. Kalau Bu Kumala nggak ada, tolong saudara Haris ya, Riz, itu tolong nanti di grup di Zoom ini, ya.
itu nanti saya minta dalam minggu-minggu ini menyelesaikan judul ya dalam bentuk rekap judul masing-masing judul ya, terus itu jumlah SKS yang sudah tertempuh dengan daftar mata kuliah peminatan. Ya nanti akan saya share kurikulumnya. Ini nanti mereka presentasi draftnya ya Pak, nanti di kelas. Iya, presentasi draft, bahkan mungkin presentasi proposal yang nanti kan mereka punya kewajiban si A, misalnya si Haris. Ya, selain dibahas oleh kita berdua, ya kan mungkin kita nanti tambah 2 atau 3 dosen, dia suruh mencari, Bu, menemui dosen yang bersangkutan, seperti Bu Jainur, memberikan itu ngasih masukan. Misalnya, Bu. Sebelumnya kan kita sudah gembleng nih mereka di mata kuliah riset ya, itu sudah apa yang mereka desain di riset itu ya tidak sekedar menggugurkan tugas, tapi itu memang menjadi bahan menjadi draft proposal untuk diseminarkan di mata kuliah ini. Iya. Nah, di kelas ini ada 40 mahasiswa, artinya ada 40 kali presentasi gitu Pak. Mungkin kita untuk pekan depan kita perlu kayak tadi baru memastikan ya judul dan ini, dan bagaimana membagi 40 mahasiswa presentasi ini apa namanya sistematika teknisnya ya, berapa menit terus kualitas yang lain, karena ini kelas wajib seminar, mereka wajib membaca setiap draft temannya ya, saling membaca, saling memberikan, nggak hanya komentar apa namanya sifatnya redaksional aja, ini masih kurang miring, ini enggak itu aja, tapi kalian saya berharap kalian kalau bisa membantai gitu ya, membantai ke konten, lebih ke konten, karena kita sama-sama belajar di sini, ini kenapa variabelnya ini, kenapa enggak ini gitu ya, lebih kepada isi seperti itu mungkin kualitas dari masukan juga menjadi penilaian gitu Pak ya. Ya, mungkin nanti secara berjalan kita atur Bu, mungkin kalau kita 40 kita kurang lebih sekitar 15 atau mungkin 13 ya. Mungkin satu sesi itu mungkin kita minimal 3 ya. Ya. Maksimal 3 mahasiswa peserta mata kuliah ini untuk menyeminarkan, dan seminar itu adalah kita minta poin, bukan menarasikan. Nah, ya. Jadi buat PPT yang benar. bentuk yang kalian presentasikan adalah poin-poinnya, bukan narasi kalian copy paste, bukan. Ya, tapi poinnya latar belakang ceritakan, nggak usah beli di copy narasinya, atau poin-poinnya saja yang menurut kalian akan kalian ceritakan di situ. Itu namanya PowerPoint. Ya. Selama ini kan nggak begitu ya. Terus yang kedua juga kata Bu Kumala tadi, nanti yang lain silakan bertanya ya kan, konten ya, tidak hanya typo ya kan, ini harus cetak miring, tidak ya. Itu sekilas saja sih boleh ya, itu namanya saran ya. Tetapi adalah kita lebih menggali, makanya nanti kita buat 3 kelompok, membuat kelompok ya untuk kalian masing-masing berdiskusi. Saya pikir bahwa tidak mencukupi gini ya, maksudnya nggak mungkin dalam minggu depan ya mereka mau langsung presentasi Bu. Jadi saya kasih waktu mungkin 2 minggu ya kan. Jadi minggu depan saya anggap hadir ya kan, tetapi kita tidak ada perkuliahan ya, tetapi benar-benar saya minta kalian benar-benar memfokuskan untuk membuat proposal yang terbaik ya kan. Kalaupun nanti kita kurang, akan kita ganti mencari waktu yang akan lebih bagus, lebih enjoy. Ya, gitu aja kali Bu Kumala ya. Ya Pak, siap. Oke, gitu aja ya teman-teman. Ya, silakan nanti dipimpin oleh Haris atau teman-teman yang lain untuk membagi ini. Saya izin live Bu Kumala ya, Pak. dan mahasiswa. Silakan dilanjutkan ya Haris dan teman-teman untuk mengelola kelas ini kepada teknisnya sesuai dengan arahan Pak Rihan. Saya juga izin live ya. Tunggu arahan Pak Rihan berikutnya. Ini benar-benar diniatkan, bukan diniatkan, memang sudah harus proposal. Artinya kebetulan yang mengajar ini adalah kajur
ya, ketua jurusan yang beliau peer group-nya atau konsentrasi STM. Peluang kalian untuk lulus cepat ini ada di sini. Nah, apakah kalian akan mengambil kesempatan itu? Ya, bahkan yang sedang MBKM pun ini sudah bisa terlayani, ya, yang sedang MBKM. Yang mereka tetap wajib ikut kuliah ini terlayani sekaligus sambil berjalan. Jadi ini kesempatan besar suatu reform, ya, suatu perbaikan yang dilakukan oleh Pak Ibahan di sini di mata kuliah seminar, ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, kalian bisa lulus. Ada pertanyaan? Yang mana ya? Atau yang mana? Di mana? Saya nggak tahu. Di mana di-share? Coba di-share di sini. Oh, nama, terus apa lagi? Jumlah KRS, SKS, yang sudah ditempuh, mata kuliah apa saja. Google Drive aja. Google Form aja lebih enak. Nah, Aris buat poin-poinnya, nama, NPM, ya, nama, NPM, terus judul, kemudian jumlah SKS yang sudah ditempuh, ya, mata kuliah MSTM yang sudah diambil, konsentrasi MSTM, dia sebutkan di situ apa saja, sebutkan mata kuliah MSTM yang sudah diambil, kemudian upload KRS. Kamu dapat langsung gelondongan Excel-nya itu dengan link Google Drive. Enak, kasih ke Pak Rivan udah rapi, ya. Gitu aja. Jadi pakai Google Form aja nanti. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, ya. Oke. Semangat, semangat semua. Ini, wah, mudah-mudahan angkatan 2021 ini lulusan bisa banyak yang lulus. Baik, saya izin keluar dulu ya. Silakan kalian diskusikan di sini. Kita sudah kemarin draft itu di riset itu sudah saya tempa kalian, ya, paling enggak di konsep dan cara-caranya. Tinggal kalian mengisi chapter-chapternya dan carilah panduan menulis skripsi dari FEB Unila. Udah ikutin itu aja, ya, ikutin panduan terus kalian mengisi dari bab 1, ya. Bab 1 itu kan sudah bab 1 itu berisi tentang variabel yang mau kita teliti, ya, ungkapkan riset-riset terdahulu, kan sudah diajarkan cara mencari artikel, ya, riset-riset terdahulu seperti apa diskusinya, kemudian apa sih masalahnya, gitu kan, masalah terkait itu. Nah, yang mau kita riset itu. Karena ini belum ada tempat penelitian, masalah terkait fenomena variabel itu apa, misalnya work-life balance, apa sih fenomena terkait itu yang kalian cari, itu bisa, ya, yang terjadi di perusahaan, apakah itu kalian ambil dari majalah kantor atau apa seperti itu, kan bisa, itu menjadi satu masalah sebelum sampai ke masalah di perusahaan. Kemudian kalau dapat ada perusahaannya langsung lebih bagus, ya, misalnya saya sudah firm dengan tugas riset kemarin, saya sudah firm dengan itu, tinggal saya cari perusahaan. Dan sekarang kalian dalam 2 minggu ini cari perusahaan, buat surat izin ke fakultas, izin di situ bisa mendapat beberapa data, ya, masalah penelitian, maka harus ada di kampus baiknya, ya. Nanti setelah pemilu, ya, datang ke kampus, baca bagaimana skripsi terdahulu itu menulis masalah di dalam penelitian, ya, masalah di latar belakang, masalah di latar belakang, root
runut dan runtutan penulisannya itu seperti apa. Nah, itu metode dan itu belajar. Tahapan tanya masih belajar. Sampai nanti closing, ya, penutup dari latar belakang itu seperti apa. Kemudian rumusan masalah, ya, ceritakan dulu masalah dan variabel, penelitian terdahulu terkait variabel tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian berikut. 1, 2, 3. Pertanyaan penelitian itu 3, maka tujuannya 3 dan hipotesisnya 3. Ya, itu rumusannya. Simpelnya begitu. Ya. Kemudian masuk di bab 2. Nah, bab 2 itu ingat ya, manfaat penelitian itu bukan untuk kita, tapi buat untuk orang lain. Ya. Bukan manfaat penelitian ini supaya saya bisa lulus cepat sebagai syarat sarjana, itu bukan. Tapi bagi implikasi manajerial, bagi tempat penelitian kita apa manfaatnya, bagi ilmu pengetahuan apa, itu ya. Nah, di bab 2 masuk ke cerita variabel. Variabel A, ini apa ceritanya, berbagai konsep. Nah, kalian cari, kalian kumpulkan di situ. Konsep mana yang kalian ambil? Misalnya leadership. Kepemimpinan itu apa? Kan ada beberapa teori. Nah, kepemimpinan yang mana yang kamu ambil, gitu kan? Nah, itu closingnya begitu, variabelnya. 1, 2, 3, gitu kan? Sampai ke pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis bagaimana menulisnya? Nah, itu masuklah penelitian-penelitian terdahulu di sana. Tabel penelitian terdahulu itu bukan inventaris, ingat ya, itu semua riset latar belakang yang kita masukkan, artikel rujukan yang kita masukkan dari latar belakang sampai hipotesis penelitian itu masuk di dalam tabel itu, bukan hanya ditempel aja di situ. Di pengembangan hipotesis itu masukkanlah penelitian terdahulu yang ada dalam tabel-tabel yang penelitian terdahulu itu, ya, dimasukkan, ditulis di pengembangan hipotesis sehingga muncul hipotesis 1, sehingga muncul hipotesis 2, gitu. Nah, masuk ke bab 3. Nah, berarti ini sampai draftnya sampai bab 3 saja. Bab 3 penelitian ini penelitian apa? Kuantitatif. Apa yang dimaksud penelitian kuantitatif? Berarti ada populasi, ada sampel, ya kan? Terus bagaimana sistematika mengambil sampel, itu banyak belajar lah, baca dari berbagai skripsi itu. Ada yang dia menggunakan sampling dari populasi, ada yang kalau populasinya itu nggak jelas, misalnya penelitian pada generasi Z, ya berapa populasinya, generasi Z yang apa dulu, gitu kan, harus tahu klasifikasi sampling itu. Nanti bisa menggunakan rumus Hare, misalnya kalau jumlah populasi nggak diketahui. Hare ini jumlah item kuesioner dikali 10, ya, atau minimal 5, gitu. Alat analisis pakai apa, gitu ya. Nah, itu di bab 3. Dan gunakan Mendeley, belajar dari sekarang menggunakan Mendeley, ya. Software Mendeley download gratis, itu memudahkan kalian dan rapi tulisannya. Dan semua itu nanti sampai ke publikasi udah enak kalau sudah pakai Mendeley. Kalau enggak, kalian bagian yang paling ribet, gitu ya, daftar pustaka itu sepele tapi bikin ribet. Mending dimudahkan aja pakai software, ya. Kalian enak kalau pindah kemana, Word yang sudah ada, bisa pindah laptop juga yang sudah di situ sudah ada Mendeley, dia otomatis langsung berpindah, lebih enak begitu. Nah, ini ya masukan dari saya terkait dengan drafting, ya, buat menyempurnakan draft yang sudah kalian buat di riset sebelumnya. Ya, ingat saya bilang bahwa di riset sebelumnya itu kalian sudah mendevelop, melakukan suatu proses. Kalau itu yang kalian lanjutkan, maka kalian mudah di sini. Tapi kalau kalian mulai dari awal lagi, ya start dari awal lagi, ya. Yang sudah bersungguh-sungguh sebelumnya, sekarang tinggal memasaknya menjadi lebih bagus. Lebih enak kalau Pak Rimhan sudah akan menunjuk misalnya sudah memenuhi kualifikasi, ya, SKS-nya sudah cukup, oh kamu sudah bisa kasih pembimbing, lebih enak begitu. Kalian bisa approach, ya, pendekatan ke pembimbing lebih awal, ya, diskusi komunikasi. Mudah-mudahan judul yang saya ajukan itu di ACC, enak udah enak banget itu, ya. Mudah-mudahan judul saya ini di ACC. Tapi kalau misalnya, variabelnya ganti deh, gitu. Nah, kalian bisa melakukan proses itu saat ini. Oh,
pembimbing minta ganti satu variabel atau tambah satu variabel, bisa dilakukan saat ini langsung gitu. Oh saya pembimbing minta ini dilakukan tepatnya di sini, ini kamu cocoknya di sini, kamu bisa perusahaan karena sudah ada ibaratnya restu dari orang yang membimbing kamu. Kan berikutnya adalah tahapan chemistry antara mahasiswa, chemistry ya, antara mahasiswa dan pembimbing, ya kan? Bagaimanapun menurut kalian itu bagus, tapi kalian kan masih belajar, ya. Pada akhirnya itu interaksi antara mahasiswa dan pembimbing itu penting. Nah ini ya, maka etik itu penting ya, karena dosen pembimbing akan melihat etik. Ya, kalau bagus interaksi kalian, ya bagus hubungan kalian dengan akhlak kalian bagus, dosen senang, itu mudah lancar. Tapi kalau etiknya kurang bagus, dari awal udah senep duluan, dosen ngelihatnya kan, udah males. Nah, itu udah susah. Jadi etik itu memang nilainya paling tinggi posisinya. Ya, memudahkan segala urusan ya. Kalian juga kalau ada teman yang IPK-nya 4 tapi songong nggak suka kan, sama lah seperti itu. Basic ya. Oke, itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan memberikan ini ya gambaran untuk warming up, pemanasan lagi bagaimana membuat draft ya. Kalau kalian bisa akses Digilid, Unila itu kalian nggak perlu ke perpuf, mudah lagi Digilid Unila CID, dari rumah, ya kan? Kalau mau lebih detail sampai baca hasil berarti ke perpus, ya. Saya nikmatilah proses ini, ya. Jangan seriusin sekarang, karena semester depan kalian sudah nggak kuliah, nggak ada teman, basing jalan sendiri itu nggak asik. Tapi kalau sekarang kalian dapat kelompok dan memang mungkin semester depan masih harus melakukan ini, kalian ada kelompok sendiri yang saling menyemangati. Jadi ini angkatan 2021 ini kalau bisa yang kelas ini kelas yang bareng-barengan gitu, lulusnya barengan, semangatinya barengan gitu. Buat grup kalian memang grup yang yang saling menyemangati. Kita harus lulus bareng cepat, ya. Jangan nafsi-nafsi. Ya, kalau begitu harapan kita satu angkatan itu lulus semua. Sedih ya, kalau ada angkatan kalian yang nggak selesai gitu, sedih. Kok nggak selesai gitu ya. Nah ini kalau bisa angkatan 2021 ini bareng-bareng semangati, tanya kamu ada masalah apa, karena tiap orang kan beda-beda, ada introvert, ada yang extrovert, ada yang extrovert banget gitu ya. Nah itu perjalanannya seperti apa gitu, saling tanya kamu udah sampai mana, apa yang perlu dibantu, kamu kurangnya mana gitu ya, aku ada masalah di sini, saling bantu sama kalian deh. Nanti kalau memang ada masalah yang agak sulit bisa temui saya atau bahkan Pak Ribahan sebagai kajur ya. Kalau ada masalah yang sulit banget harus diselesaikan di sini, jangan lari dari masalah. Yang penting target kita selesai jadi sarjana ya. Dan besok menentukan masa depan kalian ya, 5 tahun ke depan. Pilih yang benar dan harus milih ya. Jangan golput. Sayang sekali kalau golput ya. Karena kalianlah yang suara kalian ini yang menentukan ya. Jumlahnya 60% Gen Z ini ya. Harapan kami dari yang sudah milenial ke atas itu adalah dari kalian suara besar ini memilih yang benar ya, untuk Indonesia bisa maju bersaing seperti negara-negara Asia lainnya. Ya memang kita harus dikelola dengan manajemen yang bagus oleh leadership yang bagus ya, yang menjunjung nilai-nilai etika yang benar ya. Hukum diterapkan dengan benar ya. Semua mendapatkan hak-hak. Kalau hukum sudah benar, semua mendapatkan hak-haknya. Tapi kalau hukum sudah salah, ya apa kita pun mau melapor pun menjadi ATM ya kan. Kita yang bermasalah, kita yang jadi ATM udah diperas duluan karena hukum kita nggak tegak. Jadi kalianlah yang melakukan proses perubahan itu menjadi lebih. Ya semangat semua. Ayo bersama-sama berjuang angkatan 2021. Ya, saya izin dulu, sukses untuk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.